semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya. Pada video kali ini kita akan membahas nih materi geografi kelas 11 semester 1, yaitu tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas nih beberapa materi yang terkait dengan posisi strategis dan sumber daya alam. Yang pertama adalah letak Indonesia secara astronomis, letak Indonesia secara geografis, letak Indonesia secara geologis, pengertian dan klasifikasi sumber daya alam, potensi dan sebaran sumber daya alam, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan permasalahannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, apa sih tujuan pada video pembelajaran ini? Diharapkan setelah kalian menyimak dan mempelajari video ini, kalian mampu nih mendeskripsikan letak Indonesia secara astronomis, secara geografis, dan secara geologis hingga dampaknya terhadap Indonesia. Kemudian diharapkan kalian mampu nih mendeskripsikan pengertian dan klasifikasi sumber daya alam, mendeskripsikan potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia, hingga mampu nih menganalisis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan permasalahannya. Nah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu letak Indonesia secara astronomis. Dan tahukah kalian bahwasanya letak astronomis juga disebut dengan lokasi absolut? Mengapa demikian? Karena lokasi absolut, di mana lokasi absolut ini adalah letak atau lokasi yang dilihat nih dari garis lintang dan garis bujur, dan memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman nih dengan yang namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis, Indonesia itu kan berada di antara garis lintang dan garis bujur ya, dimana garis lintang Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kemudian Indonesia juga berada di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Lalu apa sih dampaknya bagi Indonesia? Tentunya garis lintang ini erat kaitannya nih dengan perubahan iklim, di mana Indonesia ini dilalui oleh lintang 0 derajat atau bisa disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, karena Indonesia ini berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia ini memiliki iklim tropis. Lalu apa sih dampak iklim tropis sendiri bagi Indonesia? Yang pertama, Indonesia ini memiliki hutan hujan tropis tentunya. Kemudian Indonesia ini memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian suhu dan kelembapan udaranya tinggi, hingga Indonesia ini memiliki penyinaran matahari yang berlangsung sepanjang tahun. Jadi garis lintang itu sangat erat kaitannya dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Kemudian selain iklim nih, tentunya juga sangat berpengaruh nih terhadap siklus-siklus yang lain. Yang pertama adalah hutan hujan tropis ini memiliki peran nih dalam keberlangsungan siklus alam. Kemudian berkaitan juga nih dengan siklus energi. Kenapa? Karena melalui proses rantai makanan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian siklus air nih, di mana siklus air ini mengendalikan air dan menjaga ketersediaan air di permukaan. Kemudian siklus karbon dan oksigen melalui proses fotosintesis, hingga siklus nitrogen, di mana nitrogen ini merupakan daur biokimia yang berperan nih dalam menjaga ketersediaan nitrat untuk menyuburkan tanah. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang garis lintang. Sekarang kita akan membahas mengenai garis bujur di Indonesia. Dan tahukah kalian bahwasanya garis bujur ini erat kaitannya dengan pembagian zona waktu. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa Indonesia itu memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, di mana setiap zona waktu ini memiliki selisih waktu 1 jam. Kita akan mengambil contoh. WIB yang terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bagian barat, contohnya pada saat itu masih jam 6 pagi. Untuk daerah WITA mulai dari Bali dan sekitarnya itu sudah jam 7 pagi. Untuk waktu Indonesia bagian timur, Maluku dan Papua itu sudah jam 8 pagi. Jadi perbandingannya WIB, WITA, dan WIT itu masing-masing 1 jam. Jam 6 WIB, jam 7 WITA, jam 8 WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Jadi itu adalah pengaruh garis bujur terhadap Indonesia. Kemudian kita akan membahas nih mengenai letak Indonesia secara geografis. Kalau tadi sudah secara astronomis ya, itu kasat mata ya, garis khayal astronomis.
Hal tersebut sangat berbeda nih dengan letak Indonesia secara geografis, di mana letak geografis ini dapat dilihat secara langsung berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya, di mana Indonesia sendiri itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, untuk benua, Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia. Untuk samudra, Indonesia itu juga berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat strategis tentunya. Dan karena Indonesia menjadi daerah yang sangat strategis, itu memiliki banyak dampak atau pengaruh nih. Salah satunya yaitu berdasarkan dengan letak geografis, Indonesia ini mengalami dampak dari angin monsun barat dan angin monsun timur, di mana angin monsun barat ini menyebabkan musim hujan, sedangkan angin monsun timur ini menyebabkan musim kemarau. Dan setiap monsun ini termasuk ke dalam jenis angin periodik loh, karena terjadi setiap 6 bulan sekali. Lalu apa sih dampak dari angin periodik ini? Tentunya di Indonesia mengalami musim hujan, yaitu berlangsung pada bulan Oktober hingga April, sedangkan untuk musim kemarau itu berlangsung di bulan April ke bulan Oktober. Lalu pengaruh letak geografis bagi Indonesia sendiri dalam pola transportasi dunia, bahwasanya Indonesia ini berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional nih, tepatnya di Selat Malaka sebagai selat paling sibuk di dunia. Ya, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan tahun 2021-2025, Indonesia memiliki visi menjadi negara maritim yang memberikan kontribusi positif nih bagi dunia. Lalu ada 10 nih sasaran misi kebijakan kelautan Indonesia. Yang pertama, terkelolanya sumber daya kelautan nih secara optimal dan berkelanjutan, terbangunnya sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal, kemudian terbangunnya nih pertahanan dan keamanan yang tangguh, terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum dan keselamatan di laut, kemudian terlaksananya tata kelola kelautan yang baik, kemudian terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata, terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing, terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal, terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut, hingga terlaksananya diplomasi maritim. Nah, itu tadi 10 sasaran misi kebijakan kelautan Indonesia. Kemudian kita akan membahas nih letak Indonesia secara geologis. Geologis adalah letak suatu negara berdasarkan dengan keadaan struktur batuan penyusun di lapisan bumi. Dan tahukah kalian bahwasanya Indonesia itu berada di 3 pertemuan lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra, yaitu lempeng Pasifik. Jadi 2 lempeng benua dan 1 lempeng samudra. Lalu apa sih yang menyebabkan kok bisa nih Indonesia berada di antara 2 pertemuan lempeng benua dan 1 lempeng samudra? Hal tersebut karena struktur bumi ini terdiri dari kerak benua dan kerak samudra atau pada lapisan terluarnya. Nah, dengan adanya kerak benua dan kerak samudra itu yang mengapung di atas cairan panas yang disebut astenosfer, ini menyebabkan kerak benua dan kerak samudra ini bergerak nih ke segala arah sehingga terjadi nih peristiwa tektonis dan vulkanisme. Lalu apa sih dampaknya dari pergeseran kerak-kerak benua dan samudra ini? Yang pertama adalah terjadinya patahan, di mana patahan ini terjadi di wilayah pertemuan lempeng bumi yang saling bertumbukan atau bergesekan. Nah, contoh patahan yang ada di Indonesia, yang pertama ada patahan Lembang nih yang terletak di sebelah utara kota Bandung. Kemudian ada patahan Semangko yang terletak di Pulau Sumatera yang membentang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung, dan patahan Palu Koro yang terletak di Sulawesi Tengah. Nah, selain patahan, Indonesia juga dilalui nih oleh 2 jalur pegunungan muda nih, yang menyebabkan Indonesia ini memiliki banyak sekali nih gunung api. Dan karena
gunung api di Indonesia juga lumayan banyak, itu menyebabkan wilayah yang berada di sekitaran gunung api ini memiliki tanah yang subur sehingga sangat cocok nih untuk bidang pertanian. Nah, selain patahan juga terdapat pegunungan lipatan. Kenapa? Karena tekanan tektonis juga menyebabkan terbentuknya pegunungan lipatan. Kenapa kok lipatan? Karena lipatan ini terjadi karena pergeseran lempeng secara terus-menerus tapi secara perlahan dengan posisi wilayah yang luas. Sedangkan terjadinya patahan itu adalah terjadinya pergerakan yang cepat dengan wilayah yang sempit. Nah, dengan adanya pegunungan lipatan ini terjadi karena tumbukan antara kerak bumi yang menyebabkan lapisan bumi yang elastis itu berubah menjadi berkerut, melipat, dan menyebabkan relief-relief permukaan bumi ini berbentuk pegunungan lipatan. Nah, dampak dari lipatan tadi, yang pertama adalah permukaan bumi ini memiliki perbedaan tinggi rendahnya ya permukaan bumi, seperti terdapat lembah, bukit, pegunungan, dan pantai. Ini sangat berbeda sekali dengan yang patahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau patahan ini erat kaitannya dengan tektonis dan vulkanis, berbeda dengan lipatan yaitu terdapat tinggi rendahnya permukaan tanah yang berbeda-beda. Dan ini sangat erat kaitannya dengan topografi. Nah, pengaruh letak geologis Indonesia juga erat kaitannya dengan adanya intensitas gempa bumi. Mengapa demikian? Karena 95% gempa bumi di Indonesia ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Dan bila kita flashback atau kembali ke materi kelas 10, bahwasanya gempa bumi ini banyak sekali ya penyebabnya. Ada vulkanis, tektonis, seruntuhan, dan meteor. Dan untuk di Indonesia 95%-nya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonis. Dan berdasarkan data BMKG dalam kurun waktu 2009 hingga 2019 atau kurun waktu 10 tahun tercatat sudah 71.628 peristiwa gempa bumi. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam. Dan tahukah kalian bahwasanya sumber daya alam itu adalah hal yang sangat penting sekali ya bagi kelangsungan hidup manusia. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, bahwasanya seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem meliputi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, kemudian kita akan membahas nih mengenai klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sendiri ini dibagi dengan berdasarkan pertama, yaitu sifat pelestariannya, kemudian berdasarkan dengan jenisnya, kemudian berdasarkan dengan pemanfaatannya. Pertama, kita akan membahas sumber daya alam dulu nih berdasarkan dengan kelestariannya. Dimana untuk sifat kelestariannya ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang memiliki kemampuan regenerasi nih dalam periode waktu yang relatif singkat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam fisik nih yang akan habis dan tidak tersedia lagi nih setelah digunakan selama kurun waktu tertentu. Kemudian kita akan membahas contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya yang pertama adalah air, kemudian sinar matahari. Ini adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang pertama adalah batu bara, kemudian yang kedua adalah minyak bumi. Nah, kemudian kita akan membahas nih berdasarkan dengan jenisnya. Ada yang namanya sumber daya abiotik, sumber daya alam biotik. Di mana abiotik atau sumber daya abiotik ini merupakan sumber daya benda mati nih, tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kemudian sumber daya alam biotik, di mana sumber daya alam fisik yang berupa tumbuhan dan hewan. Nah, kita akan membahas contohnya nih. Untuk abiotik sendiri ada udara, tanah, dan air. Ini semua benda mati yang sangat bermanfaat sekali bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk contoh sumber daya alam biotik nih, ada pertanian, hewan ternak, dan hutan.
Nah, kemudian kita akan membahas sumber daya alam nih berdasarkan dengan pemanfaatannya. Yang pertama ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Di mana sumber daya alam yang materi ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Kemudian untuk sumber daya alam energi ini sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan energinya. Kemudian sumber daya alam ruang tentunya dimanfaatkan ruangnya atau bentuk ruangnya. Nah, untuk contoh dari sumber daya alam materi, contohnya seperti kayu dan emas. Kemudian contoh dari sumber daya alam energi yang dimanfaatkan energinya adalah energi dari sinar matahari dan energi dari panas bumi. Contoh dari sumber daya alam ruang yaitu lahan, karena lahan itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian kita akan membahas nih mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia, di mana potensi sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak ya, sangat berpotensi sekali ya. Di mana potensi yang pertama yaitu potensi kehutanan, pariwisata, pertambangan, dan potensi kelautan. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih tentang kehutanan sendiri. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi nih dengan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yaitu satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Kemudian hutan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, dan hutan sabana. Kemudian ada hutan lumut, hutan gambut, hutan rawa, dan hutan mangrove. Nah, hutan berdasarkan fungsinya yang pertama adalah hutan konservasi, kemudian ada hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, kemudian kita akan membahas hutan produksi dulu nih, di mana hutan produksi ini terdiri dari kawasan suaka alam, salah satu dari suaka marga satwa atau bagian dari suaka marga satwa dan cagar alam. Apa sih bedanya suaka marga satwa dan cagar alam? Nah, hal tersebut sangat mudah dibedakan berdasarkan dengan julukannya ya. Suaka marga satwa yaitu adalah kawasan hutan yang digunakan untuk melindungi para satwa sebagai tujuan utamanya. Kemudian untuk cagar alam tentunya untuk menjaga kelestarian alam. Kemudian ada taman buru, yaitu taman untuk berburu. Kemudian kawasan pelestarian alam, yaitu contohnya seperti taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hutan konservasi, di mana hutan konservasi ini adalah hutan yang terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi konservasi, dan hutan produksi tetap. Nah, kemudian kita akan membahasnya tentang pertambangan. Jadi apa sih pertambangan? Jadi pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan laut. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967, bahan galian ini dibagi nih menjadi 3 golongan. Nah, bahan galian yang pertama adalah golongan A, di mana bahan galian ini sangat strategis nih untuk dipertahankan ataupun untuk menjamin perekonomian negara. Tidak dapat diganti, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, timah putih, dan uranium. Sedangkan bahan galian golongan B yaitu bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Nah, untuk bahan galian yang tidak masuk nih dalam bahan galian golongan A atau golongan B, contohnya seperti garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes, itu masuk ke dalam golongan bahan galian tipe C. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kelautan nih. Jadi, untuk kelautan sendiri ini masuk ke dalam kategori potensi sumber daya kelautan di Indonesia yang masuk ke dalam sumber daya terbarukan maupun tidak terbarukan. Nah, mengapa demikian? Contohnya untuk sumber daya terbarukan yang ada di laut, yang pertama adalah perikanan, terumbu karang, mangrove, dan lamun. Nah, untuk contoh dari sumber daya tidak terbarukan yang terdapat di laut adalah minyak bumi, logam mulia, gas bumi, dan
pasir laut. Itu masuk ke dalam kategori sumber daya alam yang tidak terbarukan yang berada di laut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pariwisata sendiri nih. Dimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 bahwasanya pariwisata ini adalah sebagai macam kegiatan wisata dan didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, contoh potensi dari pariwisata yang pertama adalah wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Nah, bedanya wisata alam ini adalah wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alamnya nih, baik secara alami maupun sudah dikelola. Kemudian untuk wisata budaya ini adalah pariwisata nih yang dilakukan untuk mempelajari adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan seni. Dan untuk wisata buatan itu adalah pariwisata yang dilakukan dengan memanfaatkan objek wisata hasil buatan manusia. Nah, kemudian kita akan membahas nih tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, maksudnya apa nih berkelanjutan? Jadi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan nih untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Jadi sifatnya berkelanjutan. Dan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan permasalahannya itu dibagi menjadi beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Kemudian prinsip keadilan dalam suatu generasi, kemudian prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati, dan prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme intensif. Itu adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas kehutanan nih dari pembangunan berkelanjutan sendiri, di mana pengelolaan sumber daya alam kehutanan dengan prinsip berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya nih seperti reboisasi, tebang pilih, dan rehabilitasi hutan. Jadi menjaga hutan meskipun kita memanfaatkan sekarang, tetapi hutan ini juga tetap bisa dimanfaatkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari pertanian sendiri nih, di mana pengelolaan sumber daya pertanian dengan prinsip berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya seperti rotasi tanaman, pertanian organik, dan agroforestasi. Nah, untuk pertambangan sendiri nih, di bidang pembangunan berkelanjutan nih, dengan prinsip berkelanjutan dapat dilakukan dengan upaya-upaya seperti mengurangi penggunaan sumber energi fosil nih, dapat mengembangkan sumber energi ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk industri sendiri nih, di mana pengelolaan sumber daya industri dengan prinsip yang berkelanjutan tadi, ini dapat dilakukan nih dengan berbagai upaya, seperti menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Nah, untuk pariwisata sendiri nih, pengelolaan sumber daya pariwisata dengan prinsip berkelanjutan dapat dilakukan dengan upaya seperti menghindari nih kegiatan pariwisata dari penggunaan dari sumber daya alam secara berlebihan. Ya, jadi memanfaatkan pariwisata ini tidak boleh berlebihan, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kemudian dari segi kelautan sendiri nih, ada berbagai upaya nih yang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip berkelanjutan. Yang pertama seperti tidak menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan, dan yang kedua yaitu membuat daerah pemijahan atau swamping ground. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai letak Indonesia secara astronomis, geografis, geologis, kemudian sumber daya alam berdasarkan dengan jenis-jenis atau klasifikasinya, hingga mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.